Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Nah, di channel ini gue bakal membahas dan mengupas tuntas secara detail seputar usaha martabak. Gue akan men-share sebuah pengalaman gue ketika gue membuka usaha martabak. Gue akan menjelaskan bagaimana caranya membuat adonan martabak bangka biasa dan juga martabak bangka premium. Pasti kan ada perbedaan bahan-bahannya ya. Gue juga akan menjelaskan topping martabak bangka biasa dan juga topping martabak bangka premium. Terus juga di channel ini gue akan bahas bagaimana caranya membuat box martabak. Gue juga akan menjelaskan peralatan-peralatan martabak yang lainnya seperti kompor, loyang martabak, berbagai jenis dan ukurannya. Lalu gue juga bakal membahas bagaimana cara masakan martabak, mulai dari bekerja sama dengan GrabFood maupun GrowFood. Nah, gue juga bakal membahas nih bagaimana caranya merekrut karyawan. Juga kan karyawan harus digaji dong. Nah, gue juga bakal membahas berapa sih gaji karyawan martabak, apakah di kisaran 1 juta atau 2 juta atau bagaimana perhitungannya, sampai pembahasan sewa kios dan lain-lain. Oke, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa lihat video-video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan ketika kalian ingin buka usaha martabak. Dan juga jangan lupa tekan subscribe dan juga tekan loncengnya agar kalian mendapat informasi terupdate mengenai usaha martabak dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi di channel ini gue itu di pembahasan kali ini ya, gue bakal membahas tentang jenis-jenis box martabak. Nah, jenis-jenis box martabak ini seperti yang ada di depan gua. Nah, ini kan yang ukuran besar. Oke. Dalam video ini gua bakal membahas di sini ada 3 jenis. Ini yang ukurannya lebih kecil, tapi ini lebih tinggi. Dan juga ini yang lebih lebar. Ini yang biasanya umum. Oke. Gua nanti bakal bahas dimensinya dan juga harganya. Nah, sebenarnya ada anggota kursi gue yang bertanya, "Bang, yang harus didahulukan yang mana sih? Apakah membeli loyang martabak dulu ataukah mengecek ketersediaan box yang ada di pasaran?" Nah, jadi buat temen-temen yang ketika buka usaha itu budgetnya minim atau tidak bisa mencetak box martabak seperti yang ada di yang saya pegang ini. Nah, ini kan cetak martabak kayak ini kan lumayan harganya ya. Jadi minimal harus 1000 piece, dan itu rata-rata kalau untuk yang lebar seperti ini kisaran 2000, kalau misalnya tambah laminating itu 2500. Kalau dikali 1000 kan lumayan harganya ya, bisa 2 juta sampai 2.500.000 kan. Belum yang ini yang lebih lebar, ini bisa sampai 3 jutaan. Kalau budget kalian minim, kalian pasti harus memastikan dong box yang tersedia di pasaran apakah sesuai dengan loyang kalian. Nah, berarti yang kalian harus perhatikan adalah jangan dulu beli loyang, tapi kalian harus cek ketersediaan box yang ada di pasaran. Misalkan kalian tinggal di daerah Jakarta, ya kalian harus memastikan wilayah kalian itu apakah stok untuk boxnya ini tersedia. Biasanya dan umumnya adalah di pasaran itu untuk box yang tidak mencetak itu ukuran panjang 21 cm. Nah, untuk yang 21 cm ini, ketika kalian beli loyang ukuran 24, otomatis kan gak muat kan, dan sayang dong kalau misalnya kalian beli loyang dulu terus boxnya nggak ada gitu yang ukuran 24. Nah, jadi saran saya adalah cek ketersediaan box dulu, dan rata-rata sih umumnya yang ukuran 24 itu di pasaran tidak ada. Jadi oke, yang pertama bakal gue bahas yaitu adalah box yang ukuran lebih kecil ini. Nah, kita ukur dulu dimensinya. Ini panjangnya sekitar 16 cm, terus juga lebarnya sekitar 12 cm, dan tingginya adalah sekitar 7 cm. Oke, box ini dalamnya seperti ini. Dia dalamnya tidak dilaminating ya. Jadi kalau misalkan ingin buat martabak, biasanya dikasih alas kertas nasi. Nah, tujuan kertas nasi itu sebenarnya dikasih bawah dan juga di atasnya, yaitu agar minyaknya itu tidak habis ya, minyak yang dari pulpen itu, karena minyak pulpen itu kan fungsinya adalah untuk membuat tekstur martabak itu lebih lembut ya, dan juga bagian atasnya itu, dan ketika dibuka oleh pembeli itu akan terlihat lebih glossy gitu, lebih mengkilat ketimbang kalau misalkan minyak dari pulpennya itu keserap semua di sini, itu akan terlihat lebih kering. Oke, nah karena ini tadi panjangnya sekitar 16 cm, box ini untuk loyang ukuran 18 cm, 20 cm sampai ke atas ya, sampai 24, sampai 30, ini tidak akan muat.
Ini biasanya dipakai hanya untuk martabak yang ukuran diameter loyangnya itu sekitar 16 cm. Kalau misalkan mau pakai yang ukuran 18 atau 20, biasanya tukang martabak itu mengakalinya dengan dia ditumpuk di sini. Karena ini kan ukurannya lebih tinggi ya dibandingkan box yang lebih panjang tadi. Nah, dibandingkan yang ini, dia kan otomatis lebih tinggi. Nah, jadi kalau yang ini tuh bisa pakai 18 sampai 20, tapi harus ditumpuk dan tidak bisa dilebarkan. Dan ini kisaran di toko bahan plastik dan kue. Ini per 10 piece itu harganya 6.000 rupiah. Jadi buat teman-teman yang ingin buka usaha martabak, kalau misalnya pengen pakai box yang ini, teman-teman tetap bisa di ukuran 16, 18 atau 20, tapi harus ditumpuk. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu box martabak yang biasa nih. Ini yang biasa dipakai oleh tukang martabak pada umumnya. Di gerobak bisa, dan juga kalau di martabak Bang APM juga ada sebagian yang pakai kayak gini dan tidak mencetak ya. Ini bisa juga untuk martabak telur nih, dan juga martabak Bangka biasa ya, yang manis. Oke, kita ukur dulu dimensinya. Ini dimensinya yaitu 21 cm, kisaran 21 cm. Juga lebarnya di 13,5. Sementara tingginya ini ya hampir 4,4 lah, 4,4 cm. Nah, box ini karena panjangnya 21 cm, jadi box ini itu bisa digunakan untuk loyang 16 cm, 18 cm, sampai 22 cm. Tapi untuk yang 22 cm itu sangat kepres. Kenapa saya bilang ngepres? Karena ini lebarnya hanya 20 cm, dia bisa ekspansi atau lebih lebar ya, sekitar 1 cm. Nah, seperti ini. Kalau misalnya untuk loyang yang ukuran 24, tidak akan bisa. Sebenarnya yang 22 cm juga kan nggak full 22 ya. Dia biasanya lebih dikit lah. Lebih atau kurang dikit. Nah, seperti ini. Kan loyang 24 cm ya. Tapi dia sebenarnya nggak nyampe 24. Dia hanya ya 23,8 lah. 23,8 cm. Oke, ini harga di kisaran Rp6.000 per 10 piece. Ini nggak ada laminatingnya. Nah, jadi biasanya tukang martabak pakai kertas nasi untuk apa ya, biar cairan dari blue band itu tetap bisa kena martabak. Jadi kan fungsi cairan itu kan supaya tekstur martabak tidak cepat keras ya. Dan juga ketika dibuka oleh pembeli itu akan terlihat lebih glossy. Oke, selanjutnya ini adalah box yang ini. Ini boxnya lebih lebar. Ini saya bikin sendiri. Nah, ini adalah martabak cinta. Saya juga sebenarnya bikin yang ini, yang ukuran ini. Itu diameternya 23 cm dan juga lebarnya itu 14 cm dan juga tingginya 5 cm. Ini tingginya berapa nih? Tingginya 5 ya? Iya. Ini 5 cm. Panjang boxnya panjang boxnya 23-an. Iya. 23. Kalau lebar B14. Lebar 14 ya? Iya. Nah, kita saya bahas yang box saya ini. Ini saya bikin sendiri. Oke. Nah, ini lebarnya adalah 25 cm. Juga ya panjang juga sama ya. Saya bikinnya 25. Oke. Ini tingginya kisaran 5 cm. Nah, box ini nggak tersedia di pasaran. Ini boxnya saya bikin sendiri di percetakan ya. Jadi nggak bakal ketemu di pasaran, karena box-box ini emang di pasaran nggak ada yang jual gitu.
Soalnya kan tukang martabak kebanyakan yang lipat biasa ya. Kalau untuk martabak pizza, ini kan nanti fungsinya adalah untuk martabak pizza yang dilebarin itu. Kalau martabak biasa kan dilipat ya. Kalau martabak pizza untuk yang pasnya itu segini. Nah, ini juga sebenarnya nggak ada lapisannya ya, nggak dilaminating. Soalnya kalau dilaminating itu harganya beda 500 perak ya. 500 perak kan kalau dikali 1000, 500.000 ya. Itu lumayan juga. Jadi ini saya bikin sekitar tahun 2017, itu harganya 2.800. Mungkin sekarang udah 3.000-an ya. Kalau pakai glossy, jadi dia itu nggak harus pakai kertas nasi kayak gini. Nah, itu harganya kalau pakai glossy ya bisa sekitar 3.500, dan itu cukup mahal juga kalau misalnya dikali 1000, jadi ya 3.500.000 lah. Jadi saya pilih untuk yang tidak pakai glossy, sementara untuk mengakalinya saya pakai kertas nasi yang ini, yang ya ini juga pas. Nah, box ini kenapa saya buat sendiri? Pertama, karena saya pengen dari usaha saya itu orang-orang bisa lihat ya. Jadi apa brandnya gitu kan, apa namanya. Terus juga di sini ada kontaknya. Nih, kelihatan nggak kontaknya? Nah, sini juga kelihatan kontaknya. Nah, itulah kenapa saya pengen bikin box sendiri, dan juga box yang kecil itu. Tapi buat teman-teman kalau misalkan nggak bisa, dananya belum cukup gitu ya, kan lumayan ya, daripada bikin box yang harganya jutaan gitu kan. Lebih baik beli dulu yang ya sekitar mungkin 50 piece dulu gitu kan, untuk awal buka itu di pasaran. Jadi alternatifnya adalah beli yang di pasaran. Oke teman-teman, demikianlah bahasan dari saya mengenai box martabak. Nah, tadi kan udah saya jelasin ya secara detail dimensinya dan juga harganya. Nah, jadi buat teman-teman, sebelum mulai usaha jangan lupa cek dulu ketersediaan boxnya, baru kalian beli loyangnya, agar ketika sudah beli itu ya loyangnya nggak sayang gitu kan, jadi bisa terpakai. Oke, buat teman-teman yang lagi belajar martabak, oke, jangan patah semangat, coba lagi karena martabak itu sebenarnya banyak tips dan triknya, dan gue akan bantu teman-teman supaya belajarnya itu lebih cepat dan juga tahu gitu kan, jadi mengurangi kesalahan. Dan juga jangan patah semangat, tetap pelatihan, karena bisa itu kan karena biasa ya. Oke, dan juga seperti biasa video-video yang saya buat otomatis kan nggak semuanya bisa diaplikasikan ya, otomatis ya akan kesulitan. Untuk itu saya buka open diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah, atau teman-teman bisa WA ke nomor saya, nanti nomor WA nya ada di kolom deskripsi. Jadi ketika ada kesulitan entah cara membuat adonan martabak atau hal yang lainnya ya mengenai info martabak yang ada di channel ini, ketika teman-teman WA, insya Allah saya jawab satu persatu. Ya, saya akan berbagi tips dan triknya. Oke, jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya, dan juga tekan loncengnya agar teman-teman dapatin informasi terupdate dari channel ini. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.